Jadi jangan gara-gara tidak ada sampo lalu tidak mandi besar nggak sholat subuh. Lah ini kurang ngaji. Jadi yang namanya keramas mandi besar tidak harus pakai sampo. Yang penting air merata ke sekujur tubuh Anda, maka sudah sah dan Anda boleh melakukan sholat setelah itu. Jelas ya ini. Kita baca nasnya, teksnya. Umumnya para ulama mengatakan fardunya mandi hanya ada dua. Yang satu niat, yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Sebagian menambahkan yang ketiga adalah membersihkan najis kalau ada najis. Membersihkan najis kalau ada najis. Misalnya ada najis kena pipis, empuk ayam dan sebagainya. Sebagian ulama termasuk ini Imam Rafi'i mengatakan, bersihkan dulu sebelum mandi besar. Cucikan dulu sebelum mandi besar. Tapi nggak usah repot-repot deh. Cukup waktu mandi besar itu asalkan airnya sudah menghilangkan najisnya maka sah. Ibaratnya di sini ada pipis, ada najis segala macam, ada najis ini, ada najis itu, nggak apa-apa. Niat mandi besar biur, asalkan waktu selesai mandi itu juga sudah bersih. Makanya ulama dikukuhkan dua tok. Najis apa? Niat mandi besar, yang kedua meratakan air ke sekujur tubuh. Menghilangkan najis tidak dibahas. Selesai. Biarpun najisnya banyak di sini. Ada najis hitam, darah, merah dan sebagainya. Tidak apa-apa. Yang penting waktu guyur, biur bersama air mengalir ke sekujur tubuh, najisnya hilang, maka sudah sah mandi besarnya. Seperti itu. Cukup. Kita baca nasnya saja. Faraidul ghusli thalathatu asya'a. Yang wajib dilakukan saat mandi ada tiga, kata Imam Abi Suja. Yang pertama an-niyatun, niat tadi. Niat, yang penting aku niat mandi besar sudah sah. Kalau Anda tentukan lebih spesial, lebih khusus boleh. Aku niat mengangkat hadas haid bagi yang wanita haid. Aku niat hadas junub wanita junub. Aku niat hadas melahirkan karo melahirkan, sah. Cuman kalau kalau ketuker salah, misalnya Anda haid, tiba-tiba ada saya niat mengangkat hadas melahirkan, nggak sah. Mau haid kok hadasnya melahirkan, nggak sah. Paling enak umum deh, sah semuanya. Aku niat mandi besar, isinya mah bebas. Boleh haid, boleh melahirkan, boleh nifas, boleh bersenggama, boleh keluar mani. Yang penting niat mandi besar, selesai. Kemudian wa izalatu najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua adalah menghilangkan najis. Ini menurut Imam Rafi'i. Jika di badan tersebut ada najisnya. Sebagian ulama tidak menyebut ini. Yang ketiga adalah isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal badani. Yang ketiga adalah menyampaikan air ke sekujur badan, termasuk rambut dan badan. Kuku panjang harus kena semuanya. Asalkan sesuatu yang masih sambung dengannya dan akan dibawa dalam ibadah salat. Selesai. Wa sunanuhu, sunnahnya kesempurnaan tentunya sunnah. Sunanuhu, sunnah mandi besar khamsatu asya, ada 5. Padahal lebih di sana, hanya nih paling tidak 5, jangan ketinggalan deh. Yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Wal wudu'u qablahu, dan disunahkan wudu. Jadi sebelum mandi besar sunnah wudu. Sebelum mandi besar sunnah wudu. Wudunya wudu sunnah. Wudu sunnah. Yang kedua adalah imrarul yadi 'alal jasadi. Yang kedua disunnahkan di saat Anda mengguyur air ke badan Anda, disunnahkan Anda menjalankan tangan Anda ke sekujur tubuh agar semakin yakin kalau air itu sudah sampai ke kulit. Tapi ini madhab kita tidak wajib, yang penting Anda duga, yang penting pure, sudah kerucuk-kerucuk selesai. Madhab kita Imam Syafi'i tidak harus Anda beginikan, enggak harus. Yang penting Anda sudah ada kira-kira sudah kemana-mana airnya. Oke. Sunnah yang ketiga adalah al-mualah. Mualah itu adalah Anda langsung selesaikan spontan. Sunnah. Kalau Anda nyicil juga sah.
Pengantin baru malu sama mertua, kepalanya dulu ceburin, bukan diguyur, keringin pura-pura nggak ngapa-ngapain, keluar baru badannya, besok kakinya nanti kakinya. Jadi kalau mandi besar dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak harus langsung biur selesai, sunnah. Jadi langsung dari ujung rambut, ujung kaki diberesin sekaligus, itu sunnah. Mualah namanya, antara kepala, rambut, badan, semuanya langsung spontan, sekali kerja. Itu sunnah. Kalau tidak kontan, sah kok. Misalnya Anda punya pesawat pribadi, mandi besarnya, kepalanya dibasuh di Surabaya, pergi ke Cirebon badannya, kemudian pergi ke Jakarta kakinya, juga sah. Jadi sunnahnya langsung. Artinya begini, bisa jadi waktu kita mandi besar, airnya habis, belum sempurna, tinggal disempurnakan saja. Nanti yang belum dibasuh tinggal cari air lagi dan dibasuh nanti. Selesai. Kemudian taqdimul yumna 'alal yusra, dan disunahkan kalau mandi besar itu juga didahulukan yang kanan, tayamun, kuyur syikil aiman, separuh badan kanan diguyur, baru kiri, seperti itu. Ini sunnahnya mandi besar, insyaallah seperti itu.